Indonesia yang ketiga. Jadi ini penyelenggaraan yang ketiga. Judulnya ini sangat luar biasa. Embrace International Entrepreneurship. Gitu. Jadi ini bagaimana kita merangkul dan memperluas Kane yang masih 3 tahun usianya. Sekarang kita sudah punya cabang Kane di 14 negara. Karena saat ini situasi tantangan global itu nggak hanya harus buat Indonesia aja, tapi bagaimana kita bisa membuka pasar internasional akan produk-produk Indonesia untuk bisa dipasarkan di luar negeri. Jadi acara hari ini sangat luar biasa karena Kane itu umurnya masih baru banget ya, baru 3 tahun. Tapi tiap tahun tuh mempunyai peningkatan dalam hal anggota maupun program kerja. Nah, especially untuk yang hari ini kita memang banyak mengundang partisipan dari luar negeri. Bu, dalam rakernas ini nanti rencana agendanya apa aja dia? Tadi kita udah udah dengar banyak pembicara internasional. Salah satunya adalah terutama mengenai rantai pasok, mengenai logistik. Karena kan Indonesia kita sendiri nih di Indonesia pulaunya 17.000 kita masih punya problem sama logistik. Karena logistik itu kan impact terhadap harga jual, ya kan, hambatan-hambatan daripada bagaimana mengakomodir supply barang di berbagai kepulauan. Nah, dengan adanya tadi conference ini kita juga bisa dengar masukan dari para pembicara internasional. Kira-kira langkah kedepannya dengan peran kontribusi Kane ini untuk pembangunan apa nih? Ya. Pertama adalah tentunya kita punya langkah konkret, yaitu kita punya program namanya Kane Goes to Campus, yang mana kita ingin mencetak entrepreneur muda, Pak. Karena saat ini kita menyadari bahwa kekuatan bangsa Indonesia, ekonomi kita itu disokong, backbone ekonomi kita adalah dari sektor UMKM. Terbukti waktu ketika krisis tahun 1998, bukan konglomerasi yang membantu membangkitkan ekonomi Indonesia, di situ adalah UMKM. Kena lagi kita hit sama yang namanya COVID, lockdown dan semuanya drop. Terbukti lagi bahwa ekonomi kita UMKM-nya gotong royong. Dimana UMKM gotong royong itu bantu usaha teman, bantu beli usaha teman. Semuanya pengen berusaha dari yang kecil-kecil, usaha mikro sampai menengah. Jadi peranan kita adalah bagaimana memberikan inspirasi kepada anak-anak muda di universitas untuk berani menjadi pengusaha. Sejauh ini gimana Bu? Ada potensi-potensi nggak Bu di kampus-kampus untuk entrepreneur muda ini? Ya, ini sambutannya sangat luar biasa. Kita udah roadshow dari kampus ke kampus, dan di acara Rakernas ini kita juga menandatangani perjanjian kerjasama oleh Universitas Veteran dan ada beberapa universitas lainnya. Tapi memang target kami ke depan adalah mencetak wirausaha muda. Tidak hanya mencetak, tapi kita bisa memberikan inspirasi. Tentunya tidak hanya inspirasi, tapi bagaimana capacity building. Bagaimana sih caranya mulai membuka usaha, bagaimana caranya pembiayaan. Intinya adalah memberikan inspirasi untuk menjadi bibit unggul. Bibit unggul itu apa sih? Dia mau dilempar di pasir, di tanah lumpur, tanah basah, dia tetap bisa kuat. Karena jadi pengusaha itu mentalnya harus mental baja. Karena kalau udah jatuh ya harus bangkit lagi. Karena namanya usaha itu ya ada mesinnya. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Yang dibutuhkan adalah mental dan mindset. Bu, harapannya Bu dengan adanya Rakernas ini? Oh, dengan Rakernas ini tentunya kalau saya sebagai pendiri juga dan saya wakil ketua bidang investasi, saya berharap Kane ini bisa menyebar di seluruh pelosok Indonesia, dan tentunya harapannya adalah banyaknya anggota Kane yang baru, sehingga yang paling utama adalah tantangan ke depan adalah gimana sih supaya UMKM ini bisa bertahan dan dapat memberikan pembiayaan, karena kan ujung-ujungnya mengenai financing pembiayaan. Jadi harapan saya adalah ketika Kane ini besar, mempunyai attraction untuk yang lain, pasti nama pembiayaan akan datang. Jadi itu tantangan yang kita harapkan ke depan. Kita berharap banyak investor atau lembaga-lembaga pembiayaan yang dapat masuk di dalam Kane dan membantu memberikan fasilitas kepada anggota dan pengusaha yang ada di Kane. Pesan-pesan Bu ke generasi muda atau para mahasiswa? Pesan-pesan untuk generasi muda tentunya bahwa ke depan Indonesia akan mencapai ekonomi 4 dan 5 dunia di 2030. Ini saatnya kalian untuk mempersiapkan diri. Jangan sampai jadi penonton
penonton, tapi bagaimana how to play in our country. Karena apa yang kita milikin di Indonesia ini punya potensi emas hijau, emas biru, emas hitam, itu adalah milik kita. Jadi kita yang berhak untuk memanage, kita yang berhak untuk menikmati gitu ya anak-anak bangsa ini, bukan dari bangsa yang asing. Jadi mari kita sama-sama membangun negeri Indonesia untuk menuju Indonesia Emas 2045-2050. Harus tambah optimis Bu ya. Harus tambah optimis. Nama lengkap Bu Hardi.